Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di sudut GKMI. Episode kali ini terasa begitu spesial ya. Kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak TAD di episode sebelumnya tentang sidang raya GKMI, kesempatan kali ini saya juga akan mengajak kekasih mulia untuk berkenalan secara langsung dengan beberapa kandidat nih, calon ketua umum Sinode GKMI periode 2024 sampai 2029. Mungkin Anda penasaran ya, siapa-siapa saja sih calonnya? Nah, bersama dengan itu, saya ajak kekasih mulia untuk melihat VT berikut ini yang berisi tentang profil siapa saja sih dua calon ketua umum Sinode GKMI yang baru. Check this out. Calon pengurus Sinode GKMI, periode 2024 hingga 2029. Calon Ketua Umum Sinode GKMI. Pendeta Dr. Agus Wahyuning Mayanto. Lahir di Jepara, 17 Agustus 1976. Tempat pelayanan, GKMI Cempaka Putih. Pengalaman pelayanan, tim penyusun tata gereja tahun 2009 hingga 2018. Tim penyusun Peranti P4, tahun 2009 hingga 2014, 2014 hingga 2019. Ketua Yayasan PIPKA, tahun 2015-2019. Ketua Umum Sinode tahun 2019-2024. Sekretaris Umum PGMW 1, tahun 1999 hingga 2004. Ketua Persekutuan Hamba Tuhan PGMW 1, tahun 2004-2009. Gembala Jemaat GKMI Cempaka Putih. Pendeta Trofimus Heri Susilo THD, lahir di Kudus, 2 Mei 1972. Tempat pelayanan, GKMI Ark of Worship. Pengalaman pelayanan, Ketua Panitia Ad Hoc Peranti dan Revisi Tata Gereja tahun 2014-2019. Anggota Tim Peremtoir Sinode tahun 2022-2023. Ketua Panitia Nominasi Sinode tahun 2023-2024. Sekretaris PGMW 1, tahun 2009-2011 Gembala Jemaat GKMI Ark of Worship. Tadi bersama kita sudah melihat ya profil untuk dua calon pemimpin baru GKMI. Ada Bapak Pendeta Trofimus dari GKMI Art of Worship, dan yang kedua ada Bapak Pendeta Agus Mayanto dari GKMI Cempaka Putih. Dan sekarang saya akan mengajak kekasih mulia untuk menyaksikan pemaparan program dari masing-masing calon. Dan di kesempatan pertama ini, kita akan mendengar terlebih dahulu pemaparan program dari Bapak Pendeta Trofimus. Selamat menyaksikan. Saya ingin mengawali presentasi ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau memberkati presentasi ini. Kalau ini menjadi presentasi yang berkati Tuhan, kiranya boleh menjadi inspirasi dan memberkati dan juga memberikan sebuah wawasan dan terobosan khususnya dalam bagaimana mengejawantahkan sebuah visi bagi sinode di 5 tahun yang akan datang. Kami menyerahkan presentasi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik ya, saudara, saya akan memulai presentasi. Yang pertama itu saya tidak akan mengubah nomenklatur yang sudah disepakati oleh MPL 4 yang lalu dengan beberapa nomenklatur yang baru. Biarlah itu menjadi sebuah nomenklatur yang kita laksanakan di periode yang akan datang. Yang kedua, saya juga tidak akan mengubah renstra yang akan disetujui nanti di sidang raya. Renstra adalah rencana kerja yang cukup panjang, tapi melalui presentasi ini saya ingin menjadikan yang panjang itu menjadi pendek-pendek ya, karena saya ingin mengerjakan jangka waktu yang tidak panjang, mungkin mingguan, mungkin bulanan, dan juga mungkin beberapa bulan, sehingga dalam 5 tahun eksekusi renstra bisa dieksekusi
mingguan, bulanan, atau beberapa bulan sepanjang 1 tahun atau 5 tahun kepengurusan kalau Tuhan izinkan. Nah, saya juga tidak akan mengubah program yang sudah dilaksanakan oleh Sekum atau program yang akan dilaksanakan oleh Sekum. Saya juga tidak akan mengubah apa yang sudah dilaksanakan dalam periode yang sekarang, yang akan dilanjutkan dalam periode sekarang ini, ya. Tapi saya ingin membagikan presentasi dalam bentuk PowerPoint. Nah, saya beri judul presentasi visi, misi sebagai calon Ketua Sinode periode 2024-2029 dengan tema The Power of a Cup of Coffee, ya. Kekuatan secangkir kopi, ya. Sinode GKMI sebagai marketing plan 2024-2029. Nah, saya mengawali dengan teori marketing. Teori marketing, kalau kita ingin mendapatkan penjualan hasil penjualan yang baik, maka paling tidak ada 2 hal yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi pertama adalah produk. Produk apa yang akan kita jual? Produk apa yang kita jual? Lalu bagaimana produk yang kita jual itu akan mendatangkan traffic atau orang banyak. Nah, kalau produk itu disambut oleh traffic atau orang banyak, maka penjualan hasilnya bagus. Demikian juga dengan gereja. Ya, gereja kalau menghasilkan produk-produk gerejawi yang bagus, bisa mendatangkan traffic, bisa mendatangkan orang banyak, dan kalau orang banyak itu menyambut produk-produk dari apa yang kita tawarkan sebagai sinode atau gereja-gereja lokal, maka akan terjadi pertumbuhan. Nah, ini teori marketing yang secara sederhana. Produk kali crowd atau traffic sama dengan result atau hasil. Produk gereja kali jumlah orang atau orang banyak akan menghasilkan pertumbuhan. Nah, dalam dunia bisnis itu ada competitive landscape, ya. Nah, competitive landscape di gereja itu mungkin ada beberapa, ya. Yang pertama bisa bentuknya khotbah atau pengajaran atau praise and worship atau gedung atau fasilitas. Jadi ada beberapa produk-produk lain, ya, yang bisa kita hasilkan. Tetapi saya memberi contoh yang basic saja, yaitu khotbah, pengajaran, praise and worship, gedung atau fasilitas. Ini yang menjadi produk yang kita tawarkan. Pertanyaannya adalah apakah khotbah, pengajaran, praise and worship atau ibadah, gedung atau fasilitas itu bisa mendatangkan traffic atau orang banyak atau tidak. Atau menghasilkan orang banyak tetapi mungkin tidak menyambut produk kita sehingga tidak bisa menjadi customer yang membuat gereja kita bertumbuh dengan baik. Nah, memahami competitive landscape ini sangat penting untuk menentukan strategi produk yang efektif, ya, dan memenangkan persaingan di pasar. Apa itu competitive landscape? Ya, competitive landscape adalah gambaran menyeluruh mengenai posisi kompetitor dan produk mereka dalam pasar. Ini mencakup analisa kekuatan dan kelemahan kompetitor, pangsa pasar, strategi pemasaran, dan posisi harga. Nah, dengan memahami competitive landscape, kita bisa mengetahui di mana posisi produk kita dibandingkan dengan kompetitor dan bagaimana kita bisa meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi kalau kita tahu posisi produk gereja kita yang kita hasilkan, lalu dengan kompetitor kita, anggaplah sinode atau gereja lain, posisinya di mana? Nah, kalau kita bisa membandingkan dan kita bisa menemukan kekuatannya, maka kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki, menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau dalam dunia kopi itu strateginya ada espresso, ada Japanese, ada drip, ada manual brew, dan macam-macam. Apakah manual brew yang ditawarkan menjadi andalan? Atau drip menjadi andalan? Espresso atau menjadi andalan atau tidak? Kira-kira mengetahui itu, kita ngerti bagaimana memasarkannya. Nah, kunci untuk mendatangkan orang banyak datang, ini ada beberapa hal. Yang pertama, better sales. Ini kalau dalam dunia bisnis.
quicker responses, customer satisfaction services, better service, better products. Nah, kunci mendatangkan growth ini, produk yang dihasilkan bukan hanya baik tapi berkualitas. Bukan hanya baik dan berkualitas, tetapi juga menjawab kebutuhan. Nah, gereja bukan saja harus menghasilkan produk pelayanan yang baik dan berkualitas, tetapi juga yang menjawab kebutuhan jemaat. Nah, hal ini dibutuhkan atau tidak? Kalau tidak dibutuhkan, apapun produk yang dihasilkan tidak akan mendatangkan traffic atau orang banyak. Better service. Gereja itu bukan hanya jual produk yang namanya khotbah, pengajaran, ujian dan penyembahan, program, kegiatan, tetapi juga menjual jasa. Gereja ini kan jasa, ya, pelayanan. Bagaimana gereja melayani umat dengan pelayanan yang bukan saja better, tetapi juga excellent, sehingga jemaat itu pulang dan ibadah merasa puas, sebagaimana yang dikatakan oleh Yitro kepada Musa dalam Keluaran 18. Jemaat akan pulang dengan puas. Quicker responses, bagaimana respon sikap jemaat terhadap mereka yang datang ke gereja, penyambutan gereja terhadap setiap jemaat yang datang beribadat gereja, respon kepada mereka yang membutuhkan doa, respon kepada mereka yang membutuhkan bantuan, respon kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, respon kepada mereka yang merindukan pertumbuhan dan lain-lain. Seberapa cepat kita meresponi hal itu. Better sales, gereja harus memiliki pelayanan, ya, sebagai yang lebih baik, khotbah lebih baik, kualitas kepemimpinan yang lebih baik, pemimpin pujian yang lebih baik, singers yang lebih baik, guru sekolah minggu yang lebih baik, kehidupan rohani yang lebih baik, memiliki kedewasaan yang lebih baik. Sudah lahir baru, maka hasil pelayanan mereka akan membuat dampak yang besar bagi gereja. Better customer satisfaction services, ya, follow up terhadap semua orang yang telah dilayani dengan sangat baik. Dampaknya menjadi semakin disukai orang kalau kita mengacu pada Kisah Rasul 2, 41 sampai 47. Lalu kemudian Tuhan menambahkan jumlah mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana GKMI ke depan? Menurut saya, GKMI sudah memiliki produk yang baik. Ini pandangan saya. Tetapi ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah GKMI dengan produk yang dimilikinya mampu mendatangkan traffic atau orang banyak. Tetapi tidak mampu membuat traffic atau orang banyak itu menyambut produk yang dihasilkannya. Hanya mendatangkan 1 menit. Untuk melihat, namun bukan hanya untuk menjadi customer. Ini jam saya kurang 5 menit. Dengan produk yang dimilikinya tidak mampu mendatangkan traffic karena produk yang dihasilkan tidak kurang atau tidak diminati. Bisa jadi karena kebutuhannya tidak sesuai dengan jemaat. Nah, menggunakan strategi marketing funnel, ya, ini saya skip aja, marketing dengan prinsip corong, ini bisa kita pakai. Nah, sehubungan dengan itu, jika Bapak Ibu GKMI memilih saya dan Tuhan mengizinkan saya menjadi Ketua Umum Sinode, maka ini yang akan saya lakukan. 1, saya akan memberikan waktu 10-15 hari dari waktu yang Tuhan berikan pada saya setiap bulannya untuk Sinode GKMI. 15 harinya saya akan dedikasikan untuk AOW. Yang kedua, saya bersama dengan tim yang selama ini bersama-sama dengan saya melayani Lamper Mijen, Kasih Karunia Allah, Niel, Shekinah Glory, dengan beberapa teman yang lain yang juga berkomitmen akan mendukung pelayanan pendampingan ini, bersama-sama akan mendampingi khususnya GKMI yang kecil, ya, mampu menghasilkan produk gereja yang baik dan mendatangkan orang banyak bagi gereja, sehingga mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya bersama dengan tim telah bersedia membantu GKMI kecil menerapkan marketing funnel yang tadi harusnya saya sampaikan, baik melalui pembinaan, pelatihan, melalui mentoring, melalui coaching, melalui simulasi, praktek sesuai dengan konteks gereja masing-masing. Nah, ini harapan saya, dalam 5 tahun ke depan kalau Tuhan izinkan, maka ada 5-10 gereja mengalami pertumbuhan baik secara kualitas, secara kuantitas, secara finansial. Ini untuk menjawab poin yang kedua. Nah, untuk menghasilkan dalam 5 tahun berharap ada 5-10 gereja mengalami pertumbuhan baik secara kualitas, secara kuantitas, secara finansial, maka ada 3 hal yang saya akan lakukan. Yang pertama, memperkuat SDM, salah satunya melalui padepokan, change by example. Pengisi padepokan harus live in, tinggal bersama dengan mereka yang dididik dan dibina, agar mereka yang dibina meniru kehidupan rohani para tutor, pendamping, pembina, dan pembicaranya. Yang kedua, memperkuat programnya dengan mentoring, coaching, backup programnya, pendampingan pada gereja-gereja yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga, terakhir, memperkuat mimbar gereja, kita sudah lakukan di PGM 1, sehingga gereja tidak dibebani dengan beban pengeluaran yang besar,
tetapi dengan saving untuk persiapan masa penuaian tiba. Artinya melayani tanpa ada persembahan kasih melalui pelayanan sinode yang kita lakukan dalam pendampingan ini. Dan terakhir, yuk jadikan GKMI menjadi gereja yang bertumbuh. Thank you, Trofimus. Nomor handphone saya, Trofimus Eri Susilo. Tuhan memberkati. Wah, menarik sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Trofimus tentang program yang akan dia bawakan melalui gambaran secangkir kopi. Kalau tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan pemaparan program dari Bapak Trofimus, saatnya sekarang kita mendengar pemaparan program dari Bapak Pendeta Agus Mayanto. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Tro, banyak menginspirasi, hal baik dan mendorong kita untuk menjadi komunitas yang bertumbuh. Bisa ditampilkan, saya sudah berdoa, didoakan oleh Pak Tro tadi untuk mempresentasikan bersama-sama satu paket. Baju saya Unity, berarti kita satu Pak Tro ya. Buat saya GKMI itu serumah dan keluarga. Saya dikandung dan terlahir di GKMI, maka saya nggak akan pergi kemana-mana, karena di sinilah rumah saya gitu. Dan Tuhan taruhkan kasih yang besar, bukan hanya sekedar baik buruk, saya harus mencintai, bukan. Tetapi karena ini adalah keluarga dan rumah saya, maka tidak ada alasan buat saya untuk tidak mengasihi dan tidak tinggal di sini. Tanpa posisi apapun dan tanpa jabatan apapun. Karena saya mengasihi keluarga saya dan saya mengasihi GKMI. Oleh karena itu, saya berdoa apa yang Tuhan taruhkan dalam diri saya. Yang pertama, ketika memasuki periode selesai dan ada beberapa gereja dan banyak gereja untuk bertanya kepada saya untuk meminta kesediaan saya melanjutkan pelayanan di periode kedua, saya tidak menjawab apa-apa. Karena saya terus menggumuli dan berdoa. Bukan hanya sekedar soal orang mau apa, gereja mau apa, tetapi apa yang Tuhan mau atas gerejanya. Karena satu keyakinan saya, seperti ketika saya dipercaya menjadi ketua PIPKA, maka satu pokok permulaan yang saya lakukan adalah bersama dengan istri dan keluarga adalah memproklamasikan bahwa PIPKA itu milik Tuhan. Dan saya percaya proklamasi ini GKMI adalah milik Tuhan. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada penatua-penatua yang ada di Efesus di Kisah Para Rasul, bahwa ini milik Allah yang dimiliki oleh darah anaknya sendiri. Dan betapa ajaibnya situasi ini. Dan saya percaya bahwa GKMI milik Allah, milik Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya melalui Kristus Yesus. Dan Tuhan taruhkanlah dalam benak saya apa yang Tuhan mau, dan Tuhan mau atas gereja milik kepunyaanmu. Maka yang pertama saya minta afirmasi dari Tuhan melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah saya bertanya kepada istri saya dan anak saya, orang-orang pertama. Mereka adalah orang yang senantiasa bilang sama saya bahwa pertumbuhan kita jauh lebih penting daripada pencapaian kita. Tidak ada kepercayaan dan jabatan yang lebih penting daripada pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kepribadian kita, dan pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan dan komunitas. Jadi kalau istri saya dan anak saya bilang, kalau kami tidak melihat papa bertumbuh, maka nggak usah untuk melakukan apa-apa. Karena pertumbuhan papa jauh lebih penting daripada semua yang orang lain percayakan dan lihat. Nah, itu afirmasi yang pertama, dan mereka mendoakan saya. Yang kedua adalah komunitas yang saya layani di GKMI Cempaka Putih. Walaupun banyak gereja sudah menghubungi saya, tapi majelis GKMI Cempaka Putih lalu menyatakan kepada saya, kami mau mendukung Bapak untuk maju di periode berikutnya. Tetapi kemudian saya ajak mereka duduk dan saya bertanya, apa yang kalian alami dengan saya menjadi gembala? Apakah kalian merasa bertumbuh dengan ini? Apakah ada yang kalian syukuri gitu? Saya nggak mau memimpin GKMI lalu kemudian melayani GKMI dan menggerakkan gereja-gereja untuk bertumbuh bersama-sama terlibat dalam pelayanan di lingkungan GKMI kalau kalian bukan orang-orang yang bertumbuh, nggak mau berkontribusi dan nggak mau terlibat dalam kehidupan pelayanan di lingkungan PGMB maupun di lingkungan sinodal. Dan saya bersyukur, saya mengapresiasi teman-teman di GKMI Cempaka Putih bahwa mereka mau berbagi hidup saya dan menghibahkan untuk pelayanan yang lebih luas di sinode GKMI. Dengan catatan saya bilang bahwa aku bersyukur kalian terlibat, kalian mensupport, kalian siap untuk dalam lingkungan GKMI dan komunitas yang lebih luas melakukannya. Tapi kita singkirkan itu dulu karena saya baru bisa memberi jawab bahkan termasuk terhadap istri dan juga anak-anak dan juga komunitas GKMI Cempaka Putih yang saya gembalakan, bahwa saya nggak bisa memberi jawab sampai Tuhan menyatakannya sendiri kepada saya.
Dan saya mendapatkan ayat Filipi 1 ayat 5 dan 6 ini. Yang itu yang meneguhkan saya untuk berkata, ya Tuhan, kalau ini Tuhan kehendaki dan Tuhan singkapkan, maka apapun yang Tuhan mau atasku dan atas GKMI, aku berjalan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan ayat ini meneguhkan saya. Ada dua hal. Yang pertama adalah berita Injil. Kenapa Injil? Karena Injil adalah DNA gereja. Dan kalau gereja kehilangan DNA Injil, dia kehilangan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menjadikan keberadaannya, eksistensinya, dan reason enternya. Dan ini meneguhkan saya bahwa GKMI dari awal dan dalam perjalanannya dan ke depan, DNA Injil ini harus menjadi satu kesatuan yang nggak bisa melekat ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah dia akan melanjutkan sendiri, bukan oleh kekuatan saya, bukan oleh kekuatan potensi yang kita miliki saja, tetapi oleh dia sendiri yang telah melakukannya. Maka saya membuat kepanjangan GKMI sederhana saja. GKMI itu buat saya dalam kerangka identitas Anabaptis Mennonite dan lain sebagainya itu kan salah satu yang harus kita pahami adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. The centerness of Christ ini menjadi penting. Maka kalau kantor sinode nanti baru di tengahnya itu ada chapel, itu simbol sebenarnya bahwa inilah centerness of Christ. Lalu apa yang menjadi praktek hidup kita? Menghidupi. Pertama-tama justru bukan mewarta dan memproklamasikan, tetapi menghidupi nilai-nilai apa? Injil Kerajaan Allah. Yang isinya adalah keselamatan, yang isinya adalah pendamaian, yang isinya adalah kebaikan. Dan Menurut Simon meyakinkan saya kembali bahwa ini DNA kita yang harus kita hidupi. Iman Injili yang murni itu nggak akan tidur. Demikian juga GKMI akan moving on kalau DNA itu kemudian dihidupi dan diwartakan. Dan nilai-nilainya kemudian terus dibagi kepada semua orang. Nah ini mimpi dan kerinduan dan harapan yang Tuhan taruh di dalam diri saya bahwa GKMI akan harusnya adalah bergerak menuju menjadi komunitas yang kuat. Artinya kuat dalam iman, kuat dalam persekutuannya, kuat dalam potensi kemandiriannya masing-masing. Karena kita tahu bahwa GKMI tidak semuanya besar dan lebih banyak yang kecil, yang ada di desa-desa, tapi bagaimana mereka berdaya, kalau iman kuat, persekutuannya kuat, misinya kuat, maka mereka akan bergerak dinamis. Karena ini kan karya Roh Kudus akan menjadikan kita bisa bergerak dinamis. Ini bukan soal wahnya, bukan soal hebohnya, tetapi peran yang akan dimainkan karena dinamika yang bekerja di dalam dirinya. Dan saya percaya buahnya adalah pertumbuhan. Gimana itu bisa terjadi? Ketika kita menjadi komunitas yang terbuka, nggak bisa menutup diri. Situasi dan kondisi kita, nggak bisa lalu kemudian mengatakan kita mesti harus begini lalu tertutup, nggak bisa. Kita harus terbuka dan menjadi komunitas yang semakin relevan. Untuk generasi hari ini, untuk lingkungan dan apa yang sesungguhnya dunia hari ini sedang bergerak. Kalau kita nggak terbuka dan nggak relevan, bahaya kita pasti akan ketinggalan zaman. Tapi yang kita harus ingat adalah bahwa gereja tidak hanya menjadi terbuka dan relevan, tetapi dia juga harus komit terhadap iman dan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai DNA-nya. Kalau hanya terbuka dan relevan, lalu kemudian kita bagikan kepada orang hanya untuk gebralnya, ini ya bukan gereja, karena gereja adalah komunitas ilahi, milik Allah untuk tujuan Allah. Maka dia harus berkomitmen. Saya menyebutnya adalah fundamental openness. Secara iman, secara nilai, values, prinsip-prinsipnya bahwa Injilnya itu fundamental. Dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Tetapi sikap hidup kita oleh fundamental ini justru terbuka dan open. Karena kalau nggak kita open, terbuka dan relevan, ya kita akan ditinggalin orang. Maka ada dua aspek yang nggak boleh kita pisahkan, yaitu manajemen operasional yang dimulai dari spiritual way. Dua aspek yang terus-menerus harus kita kerjakan. Klik terus. Spiritual way harus menjadi jalan, manajemen operasional harus. 4 pilar ini harus kita bangun. Iman, firman, persaudaraan, dan kesepakatan. Berjalan dengan iman dalam tuntunan firman, bangun persekutuan dalam persaudaraan. Ayo kita duduk sama-sama, mau pakai ngopi atau apapun kita sepakati sama-sama. Nah ini rancang bangun yang sesungguhnya unbelievable, sulit saya percaya ini dibuat Tuhan dalam periode ini dan akan bergerak ke depan. Kita ini sedang akan mengesahkan asas-asas kepercayaan GKMI sebagai basic dari faith, values, dan languages kita. Lalu sekarang ini kita juga akan sedang menyusun rencana strategis kita yang bertumpu kepada identitas, discipleship, community, dan juga mission and witness. Lalu kemudian kita komparasi bagaimana
discipleship, community, dan mission and witnesses itu dalam identitas, tujuan, visi misi, struktur, kepemimpinan, dan iklim. Dan itu akan kita bangun. Dan kita wejawantahkan melalui nomenklatur. Nomenklatur itu adalah bidang-bidang. Dan saya, Pak TRD, juga berdoa secara khusus berkaitan dengan apa bidang-bidang ini. Dan muncullah kelima hal ini. Dan itu bisa dibaca di sana. Dan berharap ini yang nanti akan dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman dan partner-partner pelayanan yang lain supaya bergerak, berdampak, dan kita tetap akan menjadi komunitas yang bertumbuh terus-menerus. Nah, saya percaya satu hal, sinode bisa menjadi kuat jika gereja lokal menjadi kuat dan berdaya. Maka pemberdayaan gereja lokal harus mendapatkan tempat istimewa. Kalau gereja lokal tidak mendapatkan tempat yang istimewa untuk diberdayakan, maka jangan pernah bermimpi bahwa sinode kita akan kuat. Klik. Nah, apa fokusnya? Kalau sudah perhatikan atas bawah, pengajaran dan pemerintahan harus diperkuat. Media kreatif ministry harus diperkuat. Pastor leader di sisi kiri harus diperkuat. Penatua diakon aktivis harus diperkuat. Kaum muda harus diperkuat, anak-anak harus diperkuat. Ke depan kita harus punya youth task force, kids task force. Jadi gugus tugas yang bekerja untuk anak-anak muda, bekerja untuk anak-anak, karena generasi kita akan menuju ke sana. Klik. Iklim yang kondusif dan support sistemnya harus kita bangun supaya itu bisa terjadi. Nah, profil pastor leader yang diharapkan, bagaimanapun juga kita bergerak ke sana, gereja-gereja lokal sangat dipengaruhi oleh pastor leader ada di sana. Pengetahuan dasar iman dan kehidupan, balik lagi dulu Pak, jangan kecepatan, supaya tahu ini basicnya. Nah, sip. Pengetahuan dasar iman dan kehidupan. Dia nggak bisa ngajar apa-apa kalau nggak punya pengetahuan dasar iman dan kehidupan. Dia nggak dipercaya kalau attitude-nya, pertumbuhan kepribadiannya, mental, spiritualitas, sosialnya nggak bagus. Dia kalau nggak terampil dalam pelayanan dan nggak memiliki soft skill, kalah kita. Nah, ini yang harus dibangun. Gimana caranya? Ayo kita sama-sama kerjakan. Klik. Nah, salah satu yang menjadi fokus adalah pemuritan. Kita ini radical discipleship. Maka harus mengerjakan disciples making. Kalau enggak, kita akan kelewat semua. Dan ini yang harus kita pacu dengan gambar besar tadi. Satu, harus mengakar kuat dalam iman dan kehidupan. Dua, berkomitmen sungguh terhadap komunitas, menjadi kesaksian nyata di tengah dunia. Karena ini adalah tugas dan panggilan kita. Klik. Terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Jangan pilih saya kalau saudara berpikir bahwa saya bisa melakukan seorang diri. Karena kita perlu intervensi ilahi yang pertama, yang kedua adalah kolaborasi, intergenerasi, dan semua potensi karunia-karunia Allah yang ada, dan dedikasi apa yang kita perlukan, apa yang kita miliki dan Tuhan karuniakan, ayo kita persembahkan. Yang terakhir, ini nilai-nilai hidup saya. Trust, obey, faithful, love, share, serve, and rejoice. Dan saya rindu, ini karena saya hidupi, maka ini akan menjadi semakin luas, kita hidupi sama-sama. Percaya, taat, setia sampai akhir. Ayo kita saling mengasihi, saling berbagi, saling melayani, dan kita merayakan iman dalam sukacita bersama. Wah, menarik juga ya apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Pendeta Agus Mayanto tentang gereja GKMI yang harus menjadi gereja yang kuat, dinamis, dan bertumbuh. Nah, bersama-sama kita telah menyaksikan ya profil dan pemaparan program dari kedua calon kita. Sekarang saatnya bagi Anda sekalian kekasih muria untuk menentukan pilihan bersama dengan gereja-gereja GKMI. Semoga apa yang telah kita tayangkan nantinya dapat menolong kekasih muria untuk menentukan pilihan Anda untuk masa depan GKMI 5 tahun ke depan. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini, dan semoga apa yang kami tayangkan boleh memberkati kekasih muria dimanapun Anda berada. Jangan sampai lewatkan setiap program Sudut GKMI untuk episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Radio Muria Jepara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.